Kok bisa-bisanya ya kalah debat terus sampai memblokir rekannya? Nah, hal ini dialami oleh Faisal Assegaf saat berdebat dengan Rahlan Nasidik. Faisal Assegaf menyebut jika Rahlan Nasidik tidak usah ngamuk-ngamuk lah. Contohlah Presiden Joko Widodo, kritiklah dengan sopan santun, dengan etika. Tetapi Rahlan Nasidik malah emosinya tambah naik. Malah yang terakhir kali, Faisal Assegaf men-screenshot jika Faisal Assegaf sudah diblokir pertemanannya oleh Rahlan Nasidik. Nah, lucu kan? Begitu juga dengan Anissa Pohan. Denny Sregar juga menyindir Anissa Pohan terlalu baper. Yaitu Twitter dari Anissa Pohan juga digembok. Ya kalau baper-baperan, gak usah main politik dan gak usah main Twitteran lah. Bener deh kata Denny Sregar. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mental cemen, kalah debat, kader Demokrat ini unfollow rekannya. Rahlan Nasidik naik pitam saat ia diminta oleh Faisal Assegaf untuk mengikuti gaya politik santun ala Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa dengan Jokowi. Hal itu karena Rahlan menilai bahwa Faisal Assegaf telah memanfaatkan situasi pandemi ini untuk memuji-muji Presiden Joko Widodo. Adapun persoalan ini berawal dari kemarahan Rahlan atas pernyataan bahwa pandemi ini terkendali. Banyak bacot, kau pembual, berani bilang pandemi ini terkendali. Kiconya melalui akun Twitter Rahlan Nasidik pada Senin 12 Juli 2021. Hari ini saudara, sahabat, sekutu kami gugur mendahului keluarganya, sambung politisi Partai Demokrat itu. Seorang kritikus politik, Faisal Assegaf, lalu menegur Rahlan Nasidik yang ia nilai telah bersikap negatif dan tidak santun. Yang bilang pandemi terkendali itu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Direspon aja dengan pikiran positif. Mungkin maksud Luhut agar publik tidak cemas, kata Faisal. Sikap ngamuk gini gak elok. Mari kita ikuti gaya politik santun Presiden Joko Widodo yang selalu jujur kepada rakyat. Semua jadi korban karena ini. Stop saling menghujat Pak Rahlan Nasidik, tambahnya. Akan tetapi teguran dari Faisal Assegaf sama sekali tak membuat emosi Rahlan Nasidik membaik. Laknat kau, menggunakan maid sahabatku untuk politik cari muka, katanya. Faisal Assegaf pun membalas bahwa ia hanya berupaya mengajak Rahlan Nasidik berpikir positif dengan jernih. Ia juga menilai bahwa justru Rahlan lah yang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan politik. Apa tidak sebaliknya, Pak Rahlan Nasidik? Baca lagi isi cuitan Anda, Pak, kata Faisal. Ada saya tegaskan bahwa kita semua korban. Siapa yang kita salahkan? Jangan berlebihan, Pak. Mari kita berpikir jernih. Siapapun korban adalah saudara kita. Semua merasakan duka yang mendalam, lanjutnya. Namun, Rahlan masih bersikeras bahwa Faisal Assegaf menggunakan orang wafat karena pandemi ini untuk memuji Jokowi. Ada orang gugur karena pandemi ini yang kau memilih menggunakan jenazahnya untuk memuji Jokowi daripada menyatakan innalillahi, kata Rahlan. Menanggapi hal itu, Faisal kembali membantah tudingan Rahlan yang menurutnya ngawur dan berlebihan. Saya justru ikut berduka dan menasihati Anda agar tidak ngamuk-ngamuk, setidaknya belajar dari sikap santun Presiden Jokowi, katanya. Selain Presiden Jokowi, Faisal juga mengajak Rahlan belajar dari kelembutan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun perdebatan keduanya tak berlanjut lagi. Terakhir Faisal memperlihatkan tangkapan layar bahwa ia telah diblokir Rahlan Nasidik. Adapun Rahlan sempat meminta maaf kepada netizen atas kemarahannya pada malam itu. Diketahui juga tata kelola pemerintahan di era Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi ini mendapat kritikan tajam, utamanya setelah perusahaan plat merah Kimia Farma berencana membuka layanan vaksin berbayar. Belakangan rencana vaksin berbayar yang sedianya akan digelar pada hari ini Senin ditunda. Kebijakan pelin-pelan ini pun tidak lepas dari sorot publik artis cantik Anissa Pohan. Negara ini selalu begini, setelah rakyat merespon negatif akan satu isu baru rencananya dibatalkan, ujar istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu lewat akun Twitter pribadinya.
Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pajajaran IKA Unpad ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak secara tiba-tiba memulai kembali rencana ini tanpa sepengetahuan rakyat. Ini baru ditunda, jangan sampai nanti dimulai tanpa ada penjelasan mengenai vaksin yang berbayar. Anissa Pohan lantas mengurai bahwa rencana program vaksin gotong royong mulanya diperuntukkan kepada perusahaan. Konsepnya perusahaan yang membeli dan kemudian memberikan gratis kepada karyawannya. Kenapa sekarang Kimia Farma menjual langsung ke target user masyarakat secara individu? Kalau alasannya mempercepat, ya bisa digratiskan saja melalui Kimia Farma juga. Pernyataan ini belum terjawab tuturnya. Terlepas dari itu, Anissa Pohan memastikan bahwa dirinya sebatas bertanya tentang kondisi bangsa. Jika kemudian ada pihak yang bisa memberikan jawaban logis dan memang bertujuan untuk kepentingan rakyat, maka pihaknya pasti menerima dengan baik. Kami tuh hanya bertanya, kalau ada jawaban yang masuk di logika dan memang untuk kepentingan rakyat, pasti akan terima dan bantu menjelaskan, ujarnya. Sejauh ini yang merespon banyakan buzzer tidak nyambung atau kotor bahasanya, sangat tidak mencerminkan objek yang dibelanya yang saya tahu santun. Demikian Anissa Pohan. Diberitakan istri Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan akhir-akhir ini memang sering mengkritik kebijakan pemerintah dan menyindir buzzer-buzzer yang kerap menyerangnya. Apa saja konten Anissa? Terbaru ia menyorot vaksin berbayar. Yang lalu ia sempat geram dengan gerakan buzzer yang menurutnya sudah mengarah ke Islamofobia. Usai film kartun bernuansa positif dibuat masalah. Kenapa ya buzzer-buzzer itu Islamofobia padahal dirinya juga Islam? Film animasi berprestasi untuk anak bernuansa Islam dengan nilai positif aja dipermasalahkan. Hidupnya penuh kecurigaan tak beralasan, sangat negatif. Indonesia bangkit yuk, jauhkan diri dari racun-racun buzzer, terang Anissa dalam akun Twitternya. Cuitan Anissa itu langsung disambut akun Taufik Damas. Katanya Anissa keliru, tak ada Islamofobia di Indonesia. Nyonya, di Indonesia itu tidak ada Islamofobia. Masjid banyak, azan bertalu-talu, pesantren ribuan, pengajian tidak terhitung, siaran agama Islam setiap hari ada di TV. Kalaupun ada kritik soal pakaian, itu sekedar mengingatkan akan budaya Indonesia, tulik Taufik Damas. Lebih jauh, pegiat media sosial Denny Siregar pun ikut menyoroti Anissa. Alasannya sederhana, sebab Nisa kini mengunci akun Twitternya. Denny pun bilang, kalau mantu dari SBY itu gampang terbawa perasaan di media sosial. Baperan main Twitter, akhirnya nggak nahan, digembok deh. Nyonya besar, tutup Denny Siregar.